Tujuan praktikum ini adalah mengekstraksi dan memisahkan DNA tumbuhan, buah-buahan dengan cara sederhana, serta mengetahui prinsip proses isolasi DNA buah. Isolasi DNA buah adalah proses pemisahan DNA dari sel-sel buah yang melibatkan penghancuran jaringan buah, larutan membran sel dengan deterjen dan garam untuk melepaskan DNA, serta presipitasi atau penggumpalan DNA menggunakan alkohol dingin, sehingga dapat terlihat sebagai benang putih yang menggumpal. Isolasi DNA yaitu proses pemisahan dan pengambilan molekul DNA dari sel merta serta materi intrasel lainnya. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengisolasi DNA yaitu pelisisan, ekstraksi, pengendapan, dan pemurnian. Alat yang diperlukan adalah blender, gelas beker, Erlenmeyer, gelas ukur, rak dan tabung reaksi, pipet, spatula, timbangan, pisau, kertas saring dan saringan, dan juga mikroskop. Bahan yang diperlukan adalah etanol 96%, deterjen, buah-buahan, garam, dan juga aquades. Yang pertama, mengupas buah dan memotongnya kecil-kecil. Lalu, mengambil 50 gram buah dan menambahkan 100 ml aquades dan 4 gram garam. Kemudian, blender hingga halus. Yang kedua, menyaring buah yang sudah dihaluskan menggunakan saringan dan kertas saring. Yang ketiga, menimbang deterjen cairnya sebanyak 10 gram lalu dilarutkan ke dalam 60 ml aquades. Lalu ukur larutan deterjen sebanyak 15 ml yang nantinya akan ditambahkan ke dalam sari-sari buah yang sudah disaring tadi. Setelah itu campurkan larutan deterjen dengan sari buah lalu diamkan selama 15 menit. Keempat, pindahkan cairan ke tabung reaksi dengan menggunakan pipet. Pengambilan cairan harus diambil dari tengah cairan. Tuangkan sebanyak 1/3 dari tabung reaksi. Yang kelima, mencampurkan cairan yang tadi dengan etanol 90% sebanyak 1/3 dari tabung reaksi. Langkah keenam, mengkocok tabung reaksi yang di dalamnya sudah ada campuran sari buah dengan etanol 90%. Pengocokan dilakukan selama 10 menit. Hal ini dilakukan agar larutannya menjadi polar. Setelah 15 menit, amatilah perubahan yang terjadi. Di sini pada larutan terdapat serabut-serabut kecil yang tersebar di dalamnya. Serabut-serabut tersebut adalah DNA yang sudah terisolasi. Langkah ke-8 adalah mengamati DNA melalui mikroskop. Praktikum isolasi DNA ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh macam buah dan jenis deterjen terhadap efektivitas hasil isolasi DNA secara sederhana. Dalam praktikum ini dilakukan dengan 3 jenis buah yang berbeda, yaitu pepaya, buah naga, dan buah pisang. Prinsip dari praktikum isolasi DNA ini yaitu ada 3 sesuai dengan pernyataan Surzicki tahun 2000 bahwa ada 3 langkah utama dalam ekstraksi DNA, yaitu perusakan dinding sel atau lisis, pemisahan DNA dari bahan adat seperti selulosa dan protein, serta pemurnian DNA. Ekstrak buah yang sudah didapatkan harus disaring terlebih dahulu agar didapatkan filtrat dengan kemurnian tinggi tanpa adanya residu, sehingga tidak mempengaruhi hasil dari isolasi DNA dan isolat DNA yang dihasilkan dapat teramati dengan jelas. Proses isolasi DNA diawali dengan proses ekstraksi DNA. Hal ini bertujuan untuk memisahkan DNA dengan partikel lain yang tidak diinginkan. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak menyebabkan kerusakan pada DNA. Proses lisis atau kerusakan dinding sel dan membran sel bertujuan untuk mengeluarkan DNA dari sel. Dapat dilakukan dengan memecahkan dinding sel, membran plasma dan membran inti baik dengan cara mekanik maupun kimiawi. Penggunaan deterjen berfungsi sebagai pelisis barier atau penghalang sel secara kimia sebagai pengganti senyawa kimia yang mampu merusak dinding dan membran sel. Penambahan deterjen dalam isolasi DNA dapat dilakukan karena deterjen dapat menyebabkan rusaknya membran sel melalui ikatan yang dibentuk melalui sisi hidrofobik deterjen dengan protein dan lemak pada membran membentuk senyawa lipid protein deterjen kompleks, menurut Mahmud tahun 2006. Garam juga dapat digunakan untuk melarutkan DNA karena ion Na+ yang dikandung oleh garam mampu membentuk ikatan dengan kutub negatif fosfat DNA. Kutub ini dapat menyebabkan molekul-molekul saling tolak-menolak satu sama lain,
Sehingga pada saat ikatan ion Na+ terbentuk dengan ikatan kutub negatif fosfat DNA, maka DNA tersebut akan terkumpul. Pada hasil praktikum yang dilakukan didapatkan hasil yang berbeda-beda tergantung masing-masing jenis buah dan deterjen yang digunakan. Pada buah yang memiliki kadar air yang rendah menghasilkan DNA lebih banyak daripada buah yang memiliki kadar air yang lebih banyak. Berikut adalah tabel hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok kami. Dapat dilihat bahwa DNA pada pisang dapat terlihat dengan jelas di bawah mikroskop, sedangkan pada buah naga terlihat lebih buram. Itu dikarenakan pada pisang memiliki kadar air yang lebih sedikit daripada buah naga, sehingga DNA yang keluar pada pisang lebih banyak dibandingkan dengan buah naga. Maka dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa DNA dapat diisolasikan dari sumber DNA berupa buah dengan penambahan larutan deterjen dan etanol atau alkohol serta garam untuk membantu presipitasi DNA. Adanya DNA ditandai dengan munculnya partikel putih menyerupai kabut, serbuk, atau kapas pada larutan uji. Perbedaan jumlah DNA yang dihasilkan dalam proses isolasi yaitu macam buah yang dipakai sebagai sumber DNA.